Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini kita masuk tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Hari ini kita masuk pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anakku semuanya, semoga dengan berdoa tadi, anak-anak dapat mudah untuk mempelajari materi hari ini. Tetap semangat ya, walaupun anak-anak belajar dari rumah. Baik anak-anakku semuanya, mari kita amati bersama-sama gambar yang ada di layar. Kalau kita cermati bersama, ada beberapa gambar di situ. Yang pertama, ada gambar anak sekolah. Yang kedua, ada gambar penjual makanan. Yang ketiga, ada anak yang sedang jajan makanan. Kemudian ada juga tempat sampah. Tapi tempat sampahnya ini sudah penuh dan ada sampah yang berserakan di situ. Nah, itu tadi adalah beberapa gambar yang ada di layar. Dari gambar tersebut, kira-kira permasalahan apa ya yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar. Salah satu permasalahannya adalah masalah sampah. Sampah di situ sudah penuh, kemudian berserakan di mana-mana ya. Kalau sekilas kita mengamati permasalahannya seperti itu. Tapi nanti akan ada juga permasalahan-permasalahan lain yang akan kita kupas bersama-sama ya. Baik anak-anakku semuanya, lihat gambar di samping. Ada Benny itu sedang berjalan di sebuah jalan. Bersih bukan jalannya? Tidak ada sampah berserakan, ada pohon yang rindang, kemudian ada tempat sampah di jalan dan di samping pohon. Nah, ini adalah sebuah bacaan yang berjudul Jalan yang Bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Oh, ternyata gambar yang tadi kita amati ini adalah salah satu gambar yang ternyata jalan yang dilewati pulang oleh Benny dan teman-temannya. Terlihat tumpukan sampah yang menggunung dan jalan tampak kotor. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Ingat ya anak-anak, 3R yang dulu pernah kita pelajari. Reuse, reduce, dan recycle. Masih ingat ya? Nah, baik anak-anakku semuanya, mari kita menulis bersama-sama. Anak-anak boleh menulis di bukunya masing-masing ataupun juga nanti menulis di kertas yang ada pada halaman gambar anak-anak semuanya ya. Ini adalah tabel tentang kewajiban dan hak ketika kita menjadi pengguna jalan umum. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Ya, mari kita
ketahui bersama-sama kewajiban dan hak ketika kita berada di jalan umum. Contohnya, kewajiban kita adalah membuang sampah di tempatnya. Kira-kira hak yang kita dapatkan apa ya? Ya, benar. Kita mendapatkan lingkungan yang bersih dari sampah. Kemudian, berjalan di trotoar. Anak-anak tahu apa itu trotoar? Ya, trotoar adalah jalan di samping kiri kanan jalan raya yang biasanya untuk berjalan pejalan kaki. Nah, ketika kita sudah berjalan di trotoar, apa hak kita ya? Kita dapat berjalan dengan nyaman. Kemudian apalagi anak-anak ya, berjalan di sebelah kiri. Kira-kira ketika kita sudah berjalan di sebelah kiri, apa hak kita ya? Ya, hak kita bisa terhindar dari kecelakaan. Walaupun kita tidak tahu ya, kecelakaan itu bisa datang kapan saja. Mematuhi rambu lalu lintas. Nah, ketika kita mematuhi rambu lalu lintas, kira-kira haknya apa ya? Ya, haknya kita tidak ditilang oleh polisi. Siapa yang sudah pernah ditilang sama polisi orang tuanya? Ya, pasti karena mereka tidak mematuhi rambu lalu lintas ataupun yang lainnya. Kemudian, memakai helm saat membonceng sepeda motor. Nah, ini juga kewajiban loh anak-anakku semuanya, ketika membonceng orang tuanya, anak-anak juga harus memakai helm. Nah, kira-kira haknya apa ya? Ya, kita juga tidak ditilang polisi. Nah, ketika kita memakai helm yang depan dan yang belakang, maka tidak akan ditilang oleh polisi. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya, kewajiban dan hak yang harus kita lakukan dan yang akan kita penuhi ketika kita berada di jalan umum. Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat, anak-anak? Ya, kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, pilih tempat yang bersih dan penjual yang menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, jangan memilih makanan dengan warna mencolok, karena warna yang mencolok itu biasanya penjual jajanan memakai pewarna baju atau pewarna kain, bukan pewarna makanan. Jadi warnanya kelihatan mencolok, menarik, tapi nanti akibatnya kita bisa sakit perut ketika memakan jajanan tersebut. Kemudian yang ketiga, pilih makanan atau minuman yang tidak memberikan rasa tajam. Rasa tajam itu maksudnya bagaimana anak-anak ya? Ketika makanan misalnya makanannya banyak mengandung micin, itu kan rasanya tajam sekali. Nanti anak-anak bisa membedakan ketika orang tuanya masak pakai micin dan tidak. Nanti ketika yang pakai micin pasti rasanya akan tajam, gurih sekali. Atau misalnya minuman. Minuman juga seperti itu yang memberikan rasa tajam. Misalnya anak-anak membeli minuman kemasan yang di situ rasa apel misalnya atau rasa nanas. Nah, biasanya rasanya sangat tajam sekali. Kenapa? Karena penjual minuman itu memakai pemanis buatan yang bisa berefek dengan perut kita bisa jadi sakit. Kemudian yang keempat, hindari membeli makanan yang tidak terbungkus atau yang tidak berbungkus. Maksudnya seperti apa? Maksudnya makanan yang di situ terbuka lebar, tidak ditutup dengan penutup makanan. Kenapa kok kita harus menghindari ya? Karena makanan yang tidak terbungkus atau makanan yang tidak ditutup itu nanti banyak bakteri yang hinggap di dalamnya, seperti hewan lalat yang bisa menyebabkan sakit perut dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, tidak mudah tergiur dengan harga yang murah. Nah, ini biasanya anak-anak ketika ada penjual makanan dengan jajanan yang murah, harga yang murah, maka anak-anak harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena biasanya harga yang murah itu dijual dengan harga yang murah itu karena satu, makanannya sudah kadaluarsa, atau misalnya makanannya yang sudah tidak terjual berhari-hari, akibatnya nanti basi dan dijual dengan harga murah. Tapi karena kita tergiur harga murah, kita toko beli, makanya kita tidak boleh mudah tergiur dengan harga yang murah. Apalagi nanti makanan instan yang di situ
ada kadaluarsanya, maka anak-anak harus berhati-hati, tidak mudah tergiur dengan harga yang murah. Nah, anak-anakku semuanya, ingat, mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Ya, anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya anak-anak semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, walaupun anak-anak belajar dari rumah. Jangan lupa bahagia ya. Ya, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.